Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahyang Review. By the way, apa kabar kalian yang kangen dengan film Kokopetan? Kalem. Setelah kemarin-kemarin kita membahas periblisan, persektuan, dan perdajalan, kali ini kita akan membahas perkopetan yang tentunya dihiasi kewe seksoy dengan segala tingkah lakunya. Dan film yang akan dibahas kali ini berjudul Last Straw 2023, di mana film ini mengisahkan seorang kewes bernama Nancy yang harus mendapat teror saat disuruh sang ayah menunggu restoran saat malam hari. Penasaran dong seperti apa kisahnya? Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahyang. Film Kopet ini diawali dengan diperlihatkannya situasi restoran dengan keadaan yang sangat mengerikan. Bak diserang geng motor yang isinya oknum semua. Di saat itu pula terdengar seorang pria menelpon 911 dan melaporkan kejadian ini. Lantas apa sebenarnya yang terjadi? Pura-pura nggak tahu dulu. Kemudian kisah mundur dulu pada satu hari sebelum terjadinya insiden di restoran. Di tengah ruyuk ilalang, seorang gadis berambut jagung baru saja selesai ngompol. Hingga sekembalinya ke mobil, rupanya gadis pirang bernama Nancy ini baru saja mengetes kehamilan menggunakan tes pack. Baru saja akhir balik, Nancy malah mendapati dirinya positif hamil, buah dari pergaulan cerot bebas. Singkat waktu, di tengah kegalauan, Nancy pun curhat pada bestinya yang bernama Tabitha. Di saat itu pula, Tabitha merasa heran dengan kelakuan Nancy yang terlalu barbar hingga membiarkan beberapa pria menanam benih di rahimnya. Namun Nancy mengungkapkan jika semuanya telah terjadi, ia pun bingung dengan siapa ayah dari janin dalam kandungannya. Terlebih ia sudah digabrut oleh lebih dari 5 pria dalam sebulan terakhir ini. Mendengar hal itu, Tabitha hanya berkata, "Mamam." Singkat waktu, di tengah perjalanan menuju tempat kerja, Nancy pun kembali mengalami kesuwean saat mobilnya tiba-tiba mogok akibat belum mandi junub. Dan mau gimana lagi, ia pun terpaksa melanjutkan perjalanan dengan berjalan ceker. Namun sesaat kemudian, Nancy pun merasa lega saat melihat temannya datang meski hanya menggunakan sepeda. Kasihan pada Nancy, Bobby pun mengajaknya boncengan. Akan tetapi Nancy lebih memilih membonceng daripada ngejogrok di atas step belakang. Sesampainya di tempat kerja, si bos sekaligus ayahnya bernama Edward merasa kecewa dengan Nancy yang lagi-lagi telat. Lalu Edward meminta anaknya ini untuk lebih disiplin lagi, apalagi saat ini Nancy akan ia jadikan sebagai manajer. Meski sudah menjelaskan alasannya telat akibat mobil butut, namun Edward yang tidak peduli meminta Nancy untuk lembur dan menjaga restoran nanti malam. Mendengar hal itu, Nancy pun kesal karena rencana pesta nanti malam bisa-bisa batal. Namun Edward merasa bodoh amat dan meminta Nancy untuk segera bekerja di hari pertamanya menjadi manajer. Setelah melayani beberapa pembeli, Nancy dihampiri seorang koki bernama Jack. Ia pun memberitahu jika Edward menugaskan dirinya untuk menemani Nancy lembur nanti malam. Mendengar hal itu, Nancy hanya bisa pasrah bekerja sama dengan Jack yang dikenal sebagai pria pecandu awok-awok dan uyah harom. Singkat waktu, Nancy yang sibuk bekerja langsung kesal saat melihat sekelompok bocah bangor bermain di parkiran. What are you
douchebags doing? Playing with our new friend. Setelah melempar bangke, mereka yang mengenali Nancy langsung mengolok-ngoloknya dengan sebutan Salome. Mereka pun berkata jika Bondon lebih bernilai karena dibayar, sedangkan Nancy cuma butuh gombalan dan traktiran awok-awok. Sontak Nancy yang kesal langsung membacoti para beban orang tua ini untuk segera pergi dari wilayah restorannya. Needle dick. Captain America. Di tengah rasa kesal, Nancy memerintahkan si culun Pete untuk segera mengepel lantai. He was a fucking spaz, thank you. Sorry. I told them to leave. Kekesalan Nancy semakin bertambah saat para beban orang tua ini malah masuk ke restoran sambil mengenakan topeng ceringe ala-ala psikopat. Dirasa tidak ada cara lain, Nancy pun mengancam mereka dengan akan menelpon polisi. What's going on? They're giving us a hard time. They're being abusive and they won't leave. Setelah melakukan gimmick, ia pun memperingatkan mereka untuk segera pergi karena polisi sedang OTW ke tempat ini. Lantas salah satu dari mereka berkata jika gue kesini cuma mau pesan kentang goreng dan nanti gue bakalan kesini lagi. Everyone, kitchen, now! Sesaat kemudian, Nancy yang tidak bisa mengontrol emosi malah mengumpulkan semua pegawai di dapur dan melampiaskan kekesalannya pada mereka. Lantas Nancy memperingatkan mereka untuk tidak protes atas segala keputusannya, apalagi saat ini aku adalah seorang manajer. Mendengar hal itu, Jack selaku senior memperingatkan Nancy untuk tidak mengusir pelanggan, apalagi membacoti mereka dengan bahasa kasar meskipun pembeli itu bertingkah aneh. Jack pun meminta Nancy untuk tidak so hebat mentang-mentang anaknya Pak Edward. Padahal kinerja yang Nancy lakukan telah merugikan pihak restoran. Dan lagi-lagi, Nancy yang emosi dengan perkataan Jack tanpa pikir panjang langsung memecatnya dari restoran ini. Mendengar hal itu, Jack pun merasa konyol dengan keputusan Nancy yang langsung memecatnya hanya karena dikritik. Namun Nancy si alergi kritik merasa bodoh amat dan meminta Jack untuk segera keluar. I was just trying to see if you were okay. Sesaat kemudian, Bobby yang ingin dekat dengan Nancy malah ikut kena semprot karena sejujurnya pria baik-baik seperti Bobby bukanlah tipenya. Di tengah banyaknya pengunjung, kelakuan Nancy membuat semua pengunjung restoran merasa risih. Wild. Oh, God. Di sore harinya saat toko akan tutup, semua pegawai yang akan pulang langsung pergi tanpa basa-basi karena mereka kecewa dengan kepemimpinan Nancy yang seenak jidat. Di malam harinya, Nancy yang selesai beres-beres memberitahu ayahnya jika saat ini ia lembur sendirian karena tadi siang Jack telah aku pecat. Mendengar hal itu, Edward pun kaget karena Jack adalah salah satu orang kepercayaannya yang sudah bekerja hampir 5 tahun lamanya. Akan tetapi Nancy berkata jika tadi siang ada sesuatu yang terjadi hingga pemecatan tidak bisa dihindarkan. Mendengar hal itu, Edward berniat membicarakan hal ini esok hari. Well, you enjoy your whatever. Sesaat kemudian, Nancy yang sedang mencuci piring tiba-tiba panik saat merasakan keberadaan seseorang di luar restoran. Di tengah rasa takut, ia pun berniat meramaikan suasana dengan memutar musik. Setelah joget-joget ceringnya sampai muntah, Nancy kembali panik saat kaca digedor seseorang. Dirasa para remaja bangor kembali, Nancy langsung menggertak mereka dengan akan kembali memanggil polisi. Di tengah kepanikan, Nancy langsung meminta bantuan 911 dan menjelaskan apa yang terjadi. Namun tak lama kemudian, telepon tiba-tiba terputus setelah mereka memotong sambungan telepon.
Di tengah kepanikan, Nancy pun merasa lega saat melihat kedatangan seorang polisi. Sambil mengecek keadaan sekitar, si Brito bernama Brooke menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. I didn't really. Problem. There's a bunch of fucking teenagers. You're all alone? Yes. Yep. Setelah memastikan restoran baik-baik saja, Brooke yang penasaran bergegas melakukan pengecekan di luar. I think it might have been some kids messing around. Are you going clear? Make sure she's okay. Copy that, Sheriff. Kembalinya ke resto, Brooke yang selesai mengecek keadaan sekitar berkata jika ia tidak menemukan hal yang aneh. Sontak Nancy yang panik menjelaskan jika tadi ia diteror oleh sekelompok remaja bertopeng yang datang menggunakan sepeda listrik. Mendengar topeng dan sepeda listrik, Brooke yang teringat sesuatu bergegas mengajak Nancy pergi dari tempat ini. Listen, I don't mean to scare you. Saat Nancy panik, Brooke berkata jika sebelumnya pihak kepolisian sedang menyelidiki kasus pembantaian pada sekelompok remaja. Dan menurut tim penyidik, si pelaku telah menghabisi mereka lalu mencuri sepeda listriknya. Hingga di tengah obrolan, tiba-tiba Go, go, go! My God, malang sekali. Brooke pun harus tewas dirujak seseorang. Di tengah situasi mencekam, Nancy pun kaget saat melihat Bobby tiba-tiba datang ke tempat ini. Saat psikopat mengejar Bobby, Nancy yang bersembunyi berusaha meminta tolong pada bestinya. Suwe sekali, akhirnya mereka pun tertangkap. Dan setelah Nancy diikat lakban, mereka pun berusaha menggrepe Nancy dan menjigongkannya dengan Bobby. Why are you here? No! My God, betapa syoknya Nancy saat menyadari mereka bukanlah circle remaja Bangor, melainkan para pegawai restoran ayahnya. And you're still here. Sorry. Rupanya ketika itu, Jack yang dipecat berusaha meminta maaf dan memohon pada Nancy untuk tidak memecatnya. Apalagi saat ini ia yang menjadi tulang punggung keluarga mempunyai tagihan yang harus segera dibayar, juga biaya pengobatan adiknya yaitu Pete yang mengidap Down syndrome. Akan tetapi dengan angkuhnya Nancy tetap memecat Jack dan langsung mengusirnya. 934 you. Di mobil terlihat Jack kebingungan dengan dirinya yang mulai kehabisan obat dan juga butuh uang untuk membayar tagihan kontrakan. Dan seperti yang kita lihat sebelumnya, Nancy yang membuang bangkai seakan tidak peduli dengan Jack yang menatap dengan tatapan sedih. Di tengah perjalanan, Jack yang pulang bersama Pete terlihat frustasi dan kesal pada keputusan Nancy yang memecat dirinya seenak jidat. Hingga ia pun mulai kepikiran dengan circle remaja yang menjadi penyebab dari semua ini. Singkat waktu, Jack pun menghampiri remaja-remaja Bangor bersama Pete. Lantas tanpa basa-basi, Jack berkata, jika akibat kelakuan mereka tadi siang, saat ini hidupnya hancur karena dipecat oleh Nancy. Akan tetapi mereka yang tidak peduli malah mencemooh Jack. Tak cuman itu, mereka pun mengolok-ngolok Pete yang dianggap idiot.
Kesal dengan bacotan mereka, Jack pun berniat melakukan sesuatu. Who the fuck's this shit? Fuck! Fuck! Fuck you! Fuck you! Singkat waktu, sontak mereka pun syok parah saat mereka kelepasan setan dan menghabisi para remaja Bangor. Dirasa kepalang tanggung, Jack yang mempunyai ide meminta Pete untuk ke resto duluan, sementara ia akan mengajak Bobby dan Paddy. Di sisi lain, Bobby sedang curhat pada Paddy jika ia sangat ingin memiliki Nancy. Namun Paddy berusaha melarangnya, terlebih menurut warga, Nancy adalah kewes Bangor yang bisa dipakai siapa saja. Hingga tak lama kemudian, Jack pun datang dan meminta mereka untuk membantunya. Sesaat kemudian, Jack memperlihatkan sepeda listrik yang ia curi dari para remaja Bangor. Dan kini, Jack yang kesal pada Nancy berniat bersenang-senang dengan cara menakut-nakutinya. Sekalian membuat Bobby dianggap pahlawan oleh Nancy. Hey, come here. You okay? Hey, you guys ready? You guys ready? Dirasa ini waktunya, Jack pun meminta mereka untuk menjalankan rencana semulus mungkin agar si Nancy benar-benar ketakutan. Hingga seperti yang kita tahu, saat polisi datang, mereka yang terpojok bersembunyi di gudang. Lantas Jack meminta mereka untuk mengalihkan perhatian. Scaring me. Listen, horrific murders. I'm sorry. Betapa syoknya Bobby saat melihat kelakuan Jack yang sudah kelewatan. Dirasa nggak akan bener, Bobby pun berniat menyudahi prank kali ini. Sontak Jack pun heran saat melihat kelakuan Bobby yang di luar rencana. Di saat itu pula, Paddy pun menyalahkan Jack yang malah menghabisi seorang polisi. Hingga dari sini, prank pun berubah menjadi situasi yang mengerikan. Dan seperti yang kita lihat tadi, Nancy yang panik tanpa sengaja menyucuk Pete. Ketika mereka sibuk menolong Pete, Nancy yang ketakutan langsung kabur. Hingga di tengah kepanikan, Nancy seakan mempunyai ide saat melihat bekas daging yang dibuang. Di dalam resto, Jack meminta Paddy untuk mencari Nancy. Lantas, Jack pun kesal pada Bobby, di mana akibat kelakuannya yang di luar rencana, kini adiknya harus mengalami mules. Sacrifice fucking... Dan betapa syoknya Nancy saat melihat Bobby yang sekarat. Lalu sebelum pergi ke alam barzah, Bobby terlihat berusaha memberikan kunci mobil. Sontak Jack pun heran dengan Nancy yang hilang entah kemana. Tapi tiba-tiba my god, suwe sekali. Nancy yang berusaha kabur harus tertangkap dan dicucuk oleh Jack. Lantas Jack yang panik berusaha untuk kabur setelah menghabisi Nancy. Saat Jack kabur, ternyata orang yang menelpon 911 di awal film adalah dirinya yang berusaha membuat alibi. Sungguh tanpa diduga, rupanya Nancy masih bisa selamat setelah dirinya menggunakan armor dari daging stick. Akan tetapi luka di pinggangnya tidak terlindungi hingga ia pun mengalami encok ekstrim. Sambil merasakan nyeri, Nancy yang akan pergi terlihat sedih saat Bobby sudah tak bernyawa.
Di sisi lain, Jack yang takut kejahatannya terbongkar memutuskan untuk segera mengungsi sejauh mungkin. Namun di saat itu pula, Nancy yang dendam terlihat mendatangi kediaman Jack meski dengan keadaan yang mengkhawatirkan. Kembali pada Jack, ia pun kaget saat mendengar suara bel berbunyi. Akhirnya, Nancy yang dendam berhasil menghabisi Jack sebelum ia melarikan diri. Kemudian, Nancy yang takut menjadi tersangka memutuskan untuk pergi dengan berjalan ceker, di mana ia akan berlagak seperti korban. Oh my God. Singkat waktu, Edward pun syok parah saat mendapati putrinya dengan keadaan mules dan encok kronis. Dan saat Edward akan membawa Nancy ke rumah sakit, Nancy yang takut mati penasaran akhirnya jujur jika dirinya kini sedang hamil. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana? Cukup seru dan menegangkan bukan? Seperti potongan lirik lagu, entah siapa yang salah ku tak tahu. Intinya, emosi membuat semuanya menjadi suram. Diawali dengan Nancy, kewes labil yang suka cari gara-gara, ditambah lagi Jack yang juga dendam dan tak pikir panjang, membuat film ini cukup membingungkan untuk menentukan siapa yang salah. Namun jika semua itu tidak terjadi, lah ngapain dibikin film? Dan film akan berakhir dengan damai ketika Nancy selesai menjalankan sip malam bersama Jack. IMDb untuk film ini adalah 5,3 dan menurut Sekayang cocok saja dengan nilai 5,6. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Last Straw 2023. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.